Kisah Dewi Nawangwulan, seorang bidadari dari Kahyangan yang menikah dengan manusia bernama Joko Tarub, begitu melegenda di tanah Jawa. Bisakah manusia menikah dengan bidadari, peri atau jin? Bagaimana teorinya? Cerita pernikahan Joko Tarub dan Dewi Nawangwulan tercatat dalam sejarah babat tanah Jawi, serat yang ditulis Pujangga Mataram pada sekitar abad ke-18. Sebagian besar sejarawan menyatakan jika kisah ini adalah kiasan atau pasemuan dalam bahasa Jawa, bukan bermakna yang sebenarnya, sebab mustahil manusia bisa melangsungkan pernikahan dengan bangsa jin, apalagi bidadari atau peri yang hanya ada dalam dongeng. Hal ini disebabkan manusia memiliki jasad atau fisik, sedangkan makhluk halus tidak memiliki raga. Sebagian kalangan tersebut, pernikahan antara manusia dan makhluk lelembut memungkinkan terjadi, tetapi melalui mekanisme yang gaib pula, bukan berwujud sama-sama fisik, karena makhluk gaib tidak bermateri seperti manusia. Inilah sebabnya sejarawan memastikan bahwa kisah Dewi Nawangwulan dari langit yang turun ke bumi lalu menikah dengan pemuda bernama Joko Tarub bukanlah dari makhluk bidadari atau peri. Seorang penulis naskah-naskah kuno mengidentifikasikan Nawangwulan sebagai putri seorang Brahmana dari tanah Sunda yang mengembara ke tanah Jawa. Asal-usul Dewi Nawangwulan, istri Joko Tarub, ternyata bukan makhluk bidadari atau peri Kahyangan, melainkan perempuan cantik yang berasal dari tanah Sunda yang dikenal dengan nama Prahyangan. Saat itu, Ki Ageng Tarub yang sudah ditinggal istrinya yaitu Nawangwulan menceritakan kepada putrinya Dewi Nawangsih yang ketika itu sudah berusia 17 tahun. Joko Tarub sendiri memiliki nama asli Kidang Telangkas, putra Syekh Maulana Maghribi yang menikah dengan Dewi Retna Dumilah, putri Arya Adikara Adipati Tuban. Ia dirawat dan dibesarkan istri Ki Arya Penanggungan, bangsawan dari Pajajaran yang tinggal di Pedukuhan Tarub, wilayah Pajang. Arya Penanggungan menjadi aku ring Tarub dan dikenal dengan nama Ki Ageng Kasihan. Dialah bapak angkat Kidang Telangkas. Ki Ageng Kasihan dan Nyai Ageng Kasihan tidak memiliki anak, sehingga seperti mendapatkan anugerah saat menemukan bayi Kidang Telangkas. Bayi itu lantas dinamakan Joko Tarub. Kelak ketika kedua Bopo dan Biung angkat Joko Tarub meninggal dunia, Joko Tarub menjadi tokoh di Pakuwon Tarub dan dikenal dengan nama Ki Ageng Tarub. Kini Ki Ageng Tarub tengah bertutur dengan putrinya Dewi Nawangsih yang rindu dengan ibunya Nawangwulan. Sejak kecil, Nawangsih sudah tidak mengetahui keberadaan biungnya itu karena ditinggal pergi lantaran suatu hal. Kepada Nawangsih, Ki Ageng Tarub menceritakan sejarah sang ibundanya tercinta. "Biungmu masih berdarah Sunda dan Jawa," ungkap Ki Ageng Tarub kepada Dewi Nawangsih. Nawangsih seketika terkejut karena selama ini kisah yang beredar di tengah masyarakat, ibunya adalah seorang bidadari dari langit. Ki Ageng Tarub lantas menjelaskan asal-usul biungnya dari putrinya itu.
17 tahun yang lalu, sebelum Nawangsih lahir, 7 wanita cantik bersama beberapa laki-laki dari Prahyangan Sunda datang ke Tarup, sebuah pedukuhan terpencil yang berada di kawasan hutan lebat. Mereka rombongan datang melalui jalur laut dari pelabuhan Kalapa, nama lain Jakarta, menuju pelabuhan Simongan, nama lain Semarang, lalu lewat jalur darat menuju daerah Tarup. Mereka memilih tinggal di hutan yang dikenal angker, wingit, dan mistis. Lokasinya berada di samping pedukuhan Tarup. Kedatangan mereka tanpa memberikan kabar apapun kepada Nyai Ageng Kasihan yang mengemban jabatan sebagai Aku Wuring Tarup sepeninggal suaminya Ki Ageng Kasihan. Seiring berjalannya waktu, beberapa warga mengaku sering melihat wanita-wanita cantik yang mandi di sendang hutan sebelah selatan Tarup, hutan yang terkenal angker dan wingit bagi penduduk. Penduduk menceritakan ada banyak bidodari cantik dari langit yang sedang mandi di tengah telaga hutan yang angker. Karena desas-desus itulah Joko Tarup yang sudah menginjak usia dewasa sekitar 17-18 tahunan usianya penasaran dan ingin membuktikan apa yang menjadi desas-desus penduduk. Di hari pertama, Joko Tarup tidak menemui apapun. Baru setelah hari kedua, ia terkejut dengan adanya 7 wanita cantik yang sedang mandi di telaga tengah hutan yang angker itu. Seperti desas-desus yang berkembang di tengah masyarakat, Joko Tarup mengira 7 perempuan itu memang bidadari kahyangan yang tengah turun ke bumi dan mandi di sendang hutan Tarup. Namun anggapan itu sirna ketika Joko Tarup juga melihat beberapa orang laki-laki yang sedang memandangi sendang. Joko Tarup akhirnya menemui laki-laki tersebut dan mengatakan bahwa dia adalah putra dari Aku Tarup. Senang ada putra aku yang disinggahi, Joko Tarup diajak menuju tempat peristirahatan mereka di sebuah gua tersembunyi yang cukup dalam. Joko Tarup akhirnya dikenalkan dengan 7 wanita yang ikut dalam rombongan. Singkat cerita, 7 dari wanita itu meminta agar Joko Tarup memilih salah satu dari mereka untuk diambil menjadi istrinya. Mereka menjelaskan bahwa 7 wanita itu adalah putri dari 3 orang Brahmana yang tinggal di Prahyangan Sunda. Ketiga Brahmana itu adalah Dahyang Raga Suci, Dahyang Langlang Wisesa, dan Dahyang Wulungan. Putri Dahyang Raga Suci bernama Rara Purwaci dan Rara Asri, sedangkan putri Dahyang Langlang Wisesa adalah Rara Kancana dan Rara Manik. Sementara putri Dahyang Wulungan adalah Rara Cindi, Rasati, dan Rara Sindang. Mereka semua mengaku memiliki ibu yang berasal dari Jawa. Dengan demikian, ke-7 perempuan cantik yang awalnya sempat dikira bidadari kahyangan yang turun dari langit ke bumi itu adalah wanita keturunan Sunda dan Jawa. Mereka datang ke tanah Jawa atas petunjuk ayah mereka, golongan Brahmana. Menurut petunjuk goib yang diterima, putri-putri mereka diperintah untuk melakukan pengembaraan ke timur menuju tempat yang disebut Amajang Wulan Tinarupan, artinya di bawah cahaya bulan dan dinaungi Tarup. Tarup artinya adalah tempat berteduh dalam sebuah acara pesta. Karena itu, ketika ada pemuda yang mengaku sebagai putra Aku Tarup, laki-laki yang mengantarkan 7 wanita itu sangat gembira, artinya pengembaraan mereka berhasil. Pawisik goib yang diterima para Brahmana itu
berasal dari sosok yang mengaku sebagai pamomong tanah Jawa dan Nusantara. Kini putri-putri mereka sudah sampai di daerah bernama Tarup, dan sebuah kebetulan ada pemuda yang menghampiri mereka. Sesuai dengan wangsit Amajang Wulan Tinarupan, maka 7 wanita cantik tadi meminta pemuda bernama Joko Tarub untuk memilihnya. Rasa penasaran Joko Tarub yang terkejut karena tiba-tiba diminta menikahi salah satu dari mereka akhirnya terjawab sudah. Joko Tarub memilih perempuan cantik yang bernama Rara Purwaci. Rombongan dari negeri Prahyangan itu akhirnya kembali pulang. Namun Rara Asri memilih untuk menemani kakaknya Rara Purwaci. Desa Tarup pun gempar. Joko Tarub, sang putra Nyai Ageng Kasihan yang menjabat sebagai kepala desa Tarup, membawa wanita cantik dari hutan belantara, hutan angker yang sebelumnya tersebar desas-desus dihuni bidadari yang gemar mandi di sendang telaga. Penduduk pun masih mengira wanita cantik yang dibawa Joko Tarub adalah sosok bidadari dari Kahyangan. Sementara Joko Tarub memilih untuk diam dan malah merahasiakan jati diri dan identitas Rara Purwaci, sebab putri seorang Brahmana yang menikah dengan golongan kesatria, apalagi Joko Tarub identik dengan golongan Sudra yang tinggal di kampung terpencil, akan menuai banyak kendala karena aturan dalam Dharma Sastra. Asal-usul Rara Purwaci yang tidak jelas juntrungnya itu membuat masyarakat Tarup semakin yakin bahwa dia adalah bidadari dari Kahyangan. Joko Tarub lantas memberinya nama baru, Nawang Wulan. Nawang Wulan artinya adalah menatap rembulan, sebab biungnya memang seperti rembulan yang memancarkan sinarnya dengan terang. Cerita Ki Ageng Tarub kepada putrinya Nawangsih. Kelak Nawangsih diperistri oleh murid Ki Ageng Tarub bernama Raden Bondan Kejawan, pangeran kerajaan Majapahit. Petunjuk goib dari para Brahmana dari negeri Prahyangan Sunda itu mulai menemui titik temu. Nawangsih, keturunan dari putri mereka, menjadi istri Raden Bondan Kejawan, putra Bri Kertabumi atau Prabu Brawijaya V. Sesuai pawisik yang diterima para Brahmana ayah Nawang Wulan, keturunan mereka akan menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa. Sebab itu, putri-putri mereka dikirim dari Prahyangan Sunda ke daerah terpencil bernama Tarup. Semuanya semata-mata demi menjalankan petunjuk goib yang diterima para Brahmana. Dari perkawinan Raden Bondan Kejawan dengan Nawangsih, lahirlah Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Getas Pendowo, dan Dewi Roro Kasihan atau Nyai Ageng Ngerang. Dari Ki Ageng Getas Pendawa lahir Ki Ageng Selo, berputra Ki Ageng Enis, berputra Ki Ageng Pemanahan, berputra Panembahan Senopati, Danang Sutowijoyo, Raja Mataram. Dari Dewi Roro Kasihan atau Nyai Ageng Ngerang yang menikah dengan Syekh Muhammad Nurul Yakin atau Ki Ageng Ngerang, lahir Sunan Ngerang II, berputra Sunan Ngerang III, berputra Ki Panjawi, penguasa kerajaan Pati Jawa Tengah.